Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan bab 6, yaitu tentang penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam mengambil keputusan investasi. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Budi Chandra Wiguna, selanjutnya Lia Natalia, selanjutnya Nia Hartati Damani, dan terakhir Semi Ping. Berikut presentasi dari kami. Penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam mengambil keputusan investasi. Informasi akuntansi diferensial merupakan informasi akuntansi yang dihubungkan dengan pemilihan alternatif. Informasi akuntansi diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lainnya. Pengertian keputusan investasi adalah kebijakan manajemen dalam penggunaan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Proses pengambilan keputusan investasi modal umumnya juga sering disebut dengan capital budgeting. Capital budgeting merupakan proses perencanaan serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran dana yang return atau masa kembalinya dalam waktu yang relatif panjang, yaitu lebih dari 1 tahun. Dalam perencanaan jangka panjang, manajemen puncak menghadapi masalah penambahan mesin dan equipment baru untuk memenuhi pertambahan permintaan terhadap produk perusahaan, dan masa penggantian aktiva tetap yang tidak ekonomis pemakaiannya, serta masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan investasi dan penanaman modal. Penyusunan program merupakan proses perencanaan jangka panjang yang di dalamnya manajemen merencanakan alokasi sumber daya kepada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk pelaksanaan strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Karena pada umumnya investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterikatan dana tersebut dalam jangka waktu relatif panjang serta mengandung resiko, maka diperlukan pertimbangan yang masak dalam sebelum investasi tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu, informasi akuntansi manajemen adalah suatu sistem yang berperan membantu akuntansi di dalam melaksanakan transformasi data menjadi informasi, yang mana informasi tersebut berguna sebagai bahan bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam mengambil keputusan jangka panjang. Manfaat informasi akuntansi diferensial dalam mengambil keputusan jangka panjang akan dibahas mulai dari berbagai jenis investasi dan informasi akuntansi diferensial. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Sekalinya investasi diputuskan, maka perusahaan akan terikat pada jalan panjang di masa yang akan datang yang sudah dipilih, yang tidak mudah untuk disampingi. Informasi akuntansi manajemen yang bermanfaat dalam mengambil keputusan investasi adalah informasi akuntansi diferensial yang terdiri dari aktiva diferensial berupa tambahan investasi pada awal umur proyek, dan biaya diferensial dan pendapatan diferensial selama umur proyek. Informasi yang akan datang dapat berupa full costing informasi dan dapat berupa differential cost information. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kami, Lia Natalia. Jenis investasi ada 4. Yang pertama, investasi yang tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Investasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya, karena air limbah yang telah digunakan dalam proses produksi, jika dialirkan keluar pabrik akan mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan. Maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasang pembersih air limbah sebelum air tersebut dibuang keluar pabrik. Karena sifatnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka investasi jenis ini tidak memerlukan pertimbangan ekonomis seperti kriteria untuk mengukur perlu tidaknya pengeluaran tersebut. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment.
Investasi ini untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit dihitung secara teliti. Contohnya yaitu pengeluaran biaya promosi produk untuk jangka panjang, biaya pembelian dan pengembalian, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Yang ketiga, investasi dalam penggantian equipment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan eksperimen yang ada. Dalam pemakaian mesin dan eksperimen menjadi lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi mesin tersebut dengan yang baru, atau produktivitasnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, operasi dengan penggunaan mesin dan equipment yang ada menjadi tidak ekonomis lagi. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tambahan kapasitas akan memerlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial yang berupa tambahan pendapatan, serta memerlukan biaya diferensial yang berupa tambahan biaya karena tambahan kapasitas. Informasi akuntansi manajemen. Dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen yang berupa aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh masa yang akan datang. Dalam pengambilan keputusan investasi tertentu, misalnya dalam penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Informasi aktiva diferensial memberikan ukuran berapa jumlah dana tambahan yang akan ditanamkan dalam penggantian aktiva tetap tertentu. Sedangkan biaya diferensial memberikan ukuran penghematan biaya yang diperoleh dengan adanya penggantian aktiva tetap yang direncanakan tersebut. Informasi aktiva diferensial memberikan ukuran berapa jumlah dana tambahan yang akan ditanamkan dalam penggantian aktiva tetap tertentu, sedangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial memberikan ukuran kenaikan produktivitas yang diperoleh dengan adanya penggantian aktiva tetap yang direncanakan tersebut. Pajak penghasilan dan keputusan investasi. Keputusan investasi didasarkan pada arus kas, maka pajak atas laba atau pajak penghasilan merupakan unsur informasi penting yang ikut dipertimbangkan dalam perhitungan arus kas untuk pengambilan investasi. Jika suatu usulan investasi diperkirakan akan mengakibatkan penghematan biaya atau tambahan biaya pendapatan, maka di sisi lain biaya diferensial atau pendapatan diferensial ini akan mengakibatkan timbulnya laba diferensial, yang akan menyebabkan tambahan pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Maka dalam memperhitungkan arus kas keluar dari investasi, perlu perhitungan pula tambahan atau pengukuran pajak yang harus dibayarkan akibat adanya penghematan biaya atau tambahan pendapatan tersebut. Baik, saya akan melanjutkan biaya kesempatan dan pajak penghasilan. Dalam penggantian aktiva tetap, perusahaan akan memiliki kesempatan memperoleh kas masuk dan penjualan aktiva tetap lama, dan kemungkinan memperoleh laba atau menderita kerugian dari penjualan aktiva tetap lama tersebut. Laba yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap lama atau selisih antara harga jual dan nilai bukunya juga dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena itu, dampak pajak penghasilan akibat laba atau rugi penjualan aktiva tetap yang diganti harus diperhitungkan pula dalam penentuan arus kas. Dalam investasi penggantian aktiva tetap, nilai buku aktiva tetap yang diganti merupakan kos aktiva tetap yang belum didepresiasi. Nilai buku aktiva tetap yang diganti merupakan sunk cost. Tetapi karena tahun-tahun berikutnya tidak akan lagi dibebani biaya depresiasi aktiva tetap yang diganti tersebut. Dan hal ini akan mempunyai akibat terhadap pembayaran pajak penghasilan. Maka dalam keputusan penggantian aktiva tetap, nilai buku ini harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan dampak pajak. Hal ini tidak berarti bahwa nilai buku aktiva tetap tersebut
relevan dengan keputusan yang akan diambil, melainkan dampak pajaklah yang relevan dalam menghitung arus kas dari investasi. Kriteria penilaian investasi. Dalam pemilihan usulan investasi manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pilihan investasi. Informasi dimasukkan ke dalam suatu model pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian investasi untuk memungkinkan manajemen memilih investasi terbaik di antara alternatif investasi yang tersedia. Investasi dipilih oleh manajemen berdasarkan model pengambilan keputusan yang berdasarkan pada jangka waktu pengambilan investasi atau kemampuan investasi dalam menghasilkan laba. Dalam keputusan penambahan aktiva tetap, informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah aktiva diferensial, yang merupakan tambahan besarnya investasi yang dilakukan dalam aktiva tetap yang baru, dan pendapatan diferensial yang berupa tambahan pendapatan yang dihasilkan dengan adanya tambahan aktiva tetap tersebut, serta biaya diferensial yang berupa tambahan biaya yang akan dikeluarkan dalam mengoperasikan aktiva tersebut. Selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial serta dampak pajak penghasilan sebagai akibat dari adanya pendapatan diferensial dan biaya diferensial selama umur ekonomis aktiva tetap tersebut. Kemudian dibandingkan dengan aktiva diferensial untuk mempertimbangkan jangka waktu pengambilan investasi atau menguntungkan tidaknya tambahan aktiva tetap tersebut. Dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya, informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial yang merupakan penghematan biaya operasi di masa yang akan datang sebagai akibat dari penggantian aktiva tetap tersebut. Penghematan biaya yang diperoleh atau biaya diferensial dengan adanya penggantian aktiva tetap tersebut dikurangi atau ditambah dengan dampak pajak penghasilan akibat biaya diferensial. Kemudian dibandingkan dengan investasi yang akan dilakukan atau aktiva diferensial untuk mempertimbangkan jangka waktu pengembalian investasi atau menguntungkan tidaknya penggantian aktiva tetap yang akan dilakukan. Ada beberapa metode untuk menilai perlu atau tidaknya suatu investasi atau untuk memilih berbagai macam alternatif investasi. Yang pertama, payback. Payback adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan perlu tidaknya penambahan atau penggantian aktiva tetap perusahaan. Dalam payback, faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu usulan investasi adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menutup kembali investasi. Yang kedua, average return on investment. Average return on investment adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Yang ketiga, present value. Present value merupakan metode yang memperhitungkan nilai waktu uang. Misalnya,
nilai rupiah yang diterima sekarang lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai rupiah yang diterima setahun kemudian. Yang keempat, diskon cash flow. Diskon cash flow pada dasarnya sama dengan present value, karena keduanya memperhitungkan nilai waktu uang di masa yang akan datang. Perbedaannya adalah dalam present value, tarif kembalian sudah ditentukan lebih dahulu sebagai tarif kembalian. Sedangkan diskon cash flow justru tarif kembalian yang dihitung sebagai dasar untuk menerima atau menolak suatu usulan investasi. Biaya modal atau cost of capital. Keputusan investasi merupakan bagian dari penyusunan anggaran investasi atau capital budgeting. Secara garis besar, berbagai keputusan yang dilakukan oleh manajemen puncak dalam penyusunan anggaran investasi dapat dibagi menjadi dua tipe keputusan pokok, yaitu keputusan pembelanjaan dan keputusan investasi. Ada dua pengertian biaya modal, yaitu satu, biaya modal khusus atau specific cost of capital, yaitu biaya yang berhubungan dengan sumber pembelanjaan tertentu pada saat tertentu. Yang kedua, biaya modal rata-rata atau average cost of capital, yaitu rata-rata tertimbang berbagai biaya modal khusus pada saat tertentu. Penentuan biaya khusus yaitu satu, biaya modal pinjaman. Biaya modal pinjaman dihitung dengan cara menentukan tarif bunga efektif setelah pajak. Yang kedua, biaya modal saham istimewa. Biaya modal saham istimewa secara legal, saham istimewa menunjukkan hak pemilikan atas perusahaan. Secara ekonomis, saham istimewa lebih mirip dengan utang jangka panjang dibanding dengan saham biasa. Yang ketiga, biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa, jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa adalah tidak tetap. Tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan dan juga tergantung tersedianya kas. Pengambilan keputusan investasi dalam lingkungan manufaktur maju. Dalam lingkungan manufaktur maju, pengambilan keputusan investasi biasanya bersangkutan dengan pergantian mesin dan equipment lama dengan mesin dan equipment yang dikendalikan dengan komputer. Kecermatan informasi akuntansi manajemen dibutuhkan oleh manajemen dalam lingkungan manufaktur maju. Dalam yang pertama, menentukan besarnya investasi. Investasi dalam lingkungan manufaktur maju berwujud penggantian mesin-mesin lama dengan mesin baru yang dikendalikan dengan komputer atau berupa perluasan usaha dengan menambahkan mesin-mesin berteknologi maju yang dikendalikan oleh komputer. Yang kedua, penaksiran besarnya arus kas masuk selama umur investasi. Dalam lingkungan manufaktur maju, manfaat tidak berwujud dan penghematan tidak langsung dari investasi menjadi signifikan dan harus diperhitungkan dan dalam penafsiran arus kas masuk. Yang ketiga, penentuan besarnya nilai residu. Nilai residu seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan investasi karena ketidakpastian mengenai jumlahnya sehingga menyulitkan penafsiran. Yang keempat, penentuan besarnya discount rate. Dalam teori, jika arus kas masa yang akan datang dapat diketahui dengan pasti, diskon rate yang benar adalah sebesar biaya modal perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.